Lanjut perjalanan ke Samosir lewat jalur darat. Sebelumnya, hai halo Bunda, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Dekorasi Kampung Erlingga 3 Maha. Seperti biasa, kali ini Kang Dekor mengajak kalian kemana? Ya, ngajak kalian jalan-jalan untuk ngelanjutin perjalanan yang kemarin, Bunda. Ngelanjutin perjalanan yang kemarin, setelah kita perjalanan berangkat di malam hari sekitar jam 11 malam. Dan ini kita ngelanjutin perjalanan dari kita berhenti di masjid untuk sarapan pagi. Di sini kita udah sholat subuh juga ya Bunda. Jadi kita setelah selesai sholat subuh, tadinya kita sarapan pagi berhenti di masjid dan kemudian kita melanjutkan perjalanan yang akan kita lalui aja Bunda. Jadi sebenarnya kita ini nggak tahu kita bakal kemana tujuannya ya Bunda. Kita cuma ngikut aja bagian yang di depan itu ibaratnya Google Maps kita lah ya kan. Karena kita juga baru pertama kalinya ke sini kita lewat jalur darat. Karena yang biasanya yang kita tahu itu mereka pada nyebrang ya Bunda lewat pelabuhan Ejibata dan kali ini kita cuma lewat jalur darat. Gimana sih rasanya? Iya rasanya itu seperti inilah Bunda, mengasihkan sekali Bunda, kita bisa melihat sekeliling pemandangan yang indah. Kita selalu disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ini benar-benar menakjubkan sekali. Setiap pemandangan yang kita lewati Masya Allah, kita tidak berhenti untuk mengucapkan Masya Allah. Begitu indahnya dunia ini Bunda. Terkadang sempat berpikir ya Allah Maha Kuasamu ya Allah bisa menciptakan danau seluas ini yang awalnya dari secuil itu ya kan, dari pegunungan yang tiba-tiba jadi seperti ini ya kan ya Allah. Terus ada jalanan yang sangat bagus, ada bukit-bukit yang indah, pokoknya Masya Allah banget lah. Menurut aku Samosir ini gak ada obat deh. Mau berulang kali pun kita kesini gak bakal ngebosenin. Samosir ini luar biasa banget. Yang kita tahu itu kita cuman ada di Parapat ya kan, Danau Toba Parapat kemarin, dan ini kita udah ada ibaratnya di tengah danaunya gitu ya kan. Tapi walaupun dia di tengah-tengah danau, tapi masih banyak yang kesini nih mengunjungin Samosir ini ya kan, karena keindahannya ya Allah Masya Allah banget. Dan ini ya memang agak sedikit kampungan ya kan ya. Gimana nggak kampungan ya kan, karena ini adalah kali pertamanya Kang Dekor ke sini. Yang biasanya perjalanan kita ngedekor itu cuman itu aja ya kan, dan kali ini kita suguhkan kepada bunda-bunda perjalanan ke Samosir lewat jalur darat. Pastikan kalian harus sedia stok makanan juga ya di dalam mobil biar kalian gak bosen. Dan kalau dihitung-hitung perjalanan kita dari jam 11 malam sampai ke sini itu sekitaran 12 jam lebih gitulah ya kan Bunda ya, karena kita juga berhenti-berhenti ya kan. Ada yang berhenti mau isi solar, ada yang berhenti untuk isi bensin, ada yang berhenti untuk ke kamar mandi, sekedar singgah ya kan. Pokoknya seru banget perjalanan kali ini. Dan untuk menjelajahi semuanya itu kayaknya kurang kalau cuman 2 hari 2 malam ya Bunda. Pastikan kalian seminggu di sini mungkin bakal bisa kalian lewati atau kalian singgahi semua destinasi wisata di sini. Dan kalau aku lihat-lihat jalanan di sini tuh hampir sama kayak jalanan ke arah Padang ya Bunda. Jalannya kelok-kelok gitu ya, kayak kelok 9 gitulah KW. Mungkin kalau disorot dari atas dengan menggunakan drone mungkin hampir mirip ya kan. Dan ya oke lah, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita ini mau kemana? Jadi tujuan kita kali ini kayaknya kita bakal singgah ke Menara Tele. Ada yang udah pernah ke Menara Tele nggak Bunda? Kalau udah ada, komen-komennya dong. Gimana perasaan kalian pertama kali ke Menara Tele ini? Dan ini dia Menara Telenya. Masya Allah, bener-bener. Aduh, pengen di sini terus deh rasanya Bunda. Dan ini adalah Menara Telenya tuh sepanjang berapa kilometer ya? Nggak ngebaca sih kemarin, cuman karena direpotkan sama diribahkan sama bocil ya kan, jadi kita cuman jalan aja. Dan ternyata itu ada bagian Menara Tele yang cuman kapasitasnya 30 orang, nggak boleh lebih ya Bunda, dikarenakan takut khawatir terjadi sesuatu. Dan ini kita kira bakal kita lanjut terus perjalanannya, rupa-rupanya para teman-teman yang lain berhenti di sini dan kita dikasih kesempatan untuk menikmati destinasi wisata di Menara Tele ini. Kita bakal lihat dari atas gimana sih bukit-bukit yang indah itu. Yuk cus kita ikutin Bunda. Jadi dikarenakan para teman-teman yang lain sudah pernah naik ke Menara Tele, jadi kali ini kita yang bakal naik ke Menara Tele ditemenin sama ibu-ibu yang cantik ini. Terima kasih ibu yang cantik dan baik hati. Dan di sini kita jalan kaki untuk menuju ke Menara Telenya. Ternyata kita parkirnya kejauhan ya kan, jadi kita harus jalan sejauh udah gitu itu. Jalanannya juga tanjakan. Dan di sini kita untuk masuk ke Menara Telenya itu kita membayar tiket sekitar 20.000 per orang, dan untuk anak di bawah usia 4 tahun itu gratis. Dan alhamdulillah anak aku yang satunya gratis Bunda. Lumayan ya kan Bunda, bisa untuk beli cemilan. Dan gak lupa juga di sini tuh selalu ini ya diiringin dengan musik-musik ya, tau lah ya kan, musik-musik Danau Toba ya kan ya, seperti dan ternyata itulah. Untuk menuju ke Menara Tele ini waduh cukup ngos-ngosan banget lah Bunda ya, walaupun ngos-ngosan tapi Masya Allah menikmati indahnya, terbayarkan rasa lelah tadi Bunda dengan indahnya bukit-bukit yang ada. Dan kalau dilihat-lihat seperti lukisan, benar-benar lukisan yang nyata
nyata banget. Sepertinya ini adalah lukisan yang pernah aku gambar di waktu aku masih SD dulu Bunda. SD tingkat SMP kayaknya lebih sering gambar bukit-bukit atau gunung-gunung gitu ya dulu ya Bunda. Padahal kali itu aku nggak pernah sih diajak ayah dan ibuku ke sini, dan ini adalah pertama kalinya aku dan keluarga bisa ngajak anak-anak ke sini. Masya Allah, semoga anak-anakku senang dan menjadi lukisan yang indah dalam ingatan. Oke lah, di sini kita lanjut turun ke bawah dan akan melanjutkan perjalanan yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita lanjutkan ke part selanjutnya ya. Wassalamualaikum, bye bye.